Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya dimanapun kita berada, penyertaan Tuhan dan kebaikan Tuhan akan senantiasa bersama-sama dengan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sewaktu kita masih kecil, kita pastinya mempunyai sebuah cita-cita. Baik itu menjadi seorang polisi, menjadi seorang tentara, menjadi seorang pendeta, dan lain sebagainya. Untuk mencapai cita-cita tersebut, perlu dibutuhkan yang namanya komitmen dan juga kerja keras. Namun bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Terkadang ketika kita ingin mencapai cita-cita kita, kita juga harus mampu mengatasi setiap masalah dan rintangan yang ada di depan kita. Salah satunya itu seperti orang-orang terdekat kita yang sering menganggap remeh akan kemampuan kita. Ketika kita bertekad untuk mencapai cita-cita kita tersebut, mereka akan datang untuk membuat kita menyerah dengan berbagai cara, seperti memandang rendah kita dalam hal perekonomian. Contohnya ketika kita ingin menjadi seorang dokter, karena kita terlahir dari keluarga yang kurang mampu, mereka tidak yakin kalau kita akan sanggup untuk membiayai setiap sekolah kedokteran. Apalagi untuk masuk ke sekolah kedokteran itu dibutuhkan biaya yang sangat mahal. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu, banyak lagi cara lain yang akan digunakan orang-orang untuk bisa membuat kita jatuh. Demikianlah halnya dengan kita sebagai orang-orang percaya. Seringkali banyak masalah menimpa kita ketika kita memutuskan untuk mengikuti langkah Tuhan. Mulai dari orang-orang yang terdekat kita, teman-teman kita, dan bahkan musuh-musuh kita. Ketika kita menghadapi masalah, di sini mereka akan mulai menghasut kita untuk meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, janganlah kita mudah terpengaruh terhadap hasutan mereka. Kemudian yang menjadi pertanyaannya di sini, bagaimana caranya kita tetap berpegang teguh pada Injil di tengah-tengah masalah dan penderitaan yang kita alami? Untuk mengetahui jawabannya, di sini kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya kita tetap berpegang teguh pada Injil di tengah-tengah penderitaan. Judul khotbah saya pada hari ini, saya beri judul menjadi seperti bola kasti, yang bisa kita lihat dan bisa kita ambil dalam 2 Tesalonika pasal 13 sampai 17. Di sini saya akan membacakannya buat Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima, baik itu secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan yang baik. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih lagi yang melakukannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernahkah Bapak Ibu bermain bola kasti ketika masih kecil? Pastinya saya percaya pastinya pernah, bukan? Nah, bola kasti merupakan bola yang kecil. Meskipun kecil, dia memiliki kekuatan yang besar. Mengapa saya katakan mempunyai kekuatan yang besar? Di mana ketika bola kasti dibenturkan ke dinding, ia tidak akan pernah pecah dan tetap kembali kepada kita. Di sini kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya kita menjadi seperti bola kasti yang kuat dan tidak pecah meskipun telah dilemparkan sekuat apapun ke dinding, dan ditambah lagi ia tetap kembali kepada kita. Seperti halnya yang dilakukan Paulus dan orang-orang Tesalonika yang percaya pada Injil dan tidak meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika ini menceritakan bagaimana perjalanan Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang Tesalonika dan menguatkan mereka dalam menghadapi penganiayaan. Dalam pemberitaan itu orang-orang Tesalonika banyak yang menjadi percaya. Mereka mulai senang mendengarkan ajaran-ajaran Paulus. Tetapi
Hal ini tidak bertahan lama. Mengapa? Meskipun Paulus telah mengajarkan banyak orang-orang Tesalonika tentang Injil, namun tidak semuanya mau menerima akan hal ajarannya. Karena ketidakterimaan orang-orang ini, maka mereka mulai menimbulkan kekacauan dan mereka mulai menganiaya orang-orang yang percaya. Dan pada saat itu Bapak Ibu, incaran mereka yang pertama itu adalah Paulus. Mengapa? Karena pada saat itu Paulus yang menjadi pemberita, sehingga mereka ingin menghukum Paulus dan Injil juga tidak akan pernah tersebar lagi kepada mereka. Akan tetapi rencana mereka ini telah gagal Bapak Ibu. Kenapa? Karena Paulus berhasil lari dari kota Tesalonika dengan bantuan orang-orang yang telah percaya kepada Injilnya. Setelah ia berhasil melarikan diri dan beberapa hari kemudian ia mendapat kabar dari orang-orang Tesalonika yang telah percaya, yang menerima Injil yang ia beritakan. Ia merasa senang akan hal ini. Paulus juga semakin bersemangat mengajar orang-orang Tesalonika meskipun tidak secara langsung. Ia menasihatkan mereka juga untuk tetap berjaga-jaga pada ajaran-ajaran sesat yang akan mereka terima nanti pada saat sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Paulus juga menekankan kepada mereka supaya jangan pernah gelisah, tetapi tetaplah berpegang teguh pada Injil yang mereka terima, dan juga jangan pernah mudah terpengaruh oleh situasi apapun, dan tetaplah berpegang teguh pada pendiriannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kata berpegang teguh di sini diartikan sebagai sikap yang tidak mudah terpengaruh oleh situasi apapun atau tetap berpegang teguh pada pendiriannya. Oleh sebab itu, dalam 2 Petrus 3 ayat 17 ini mengatakan berpegang teguh pada Injil dikatakan sebagai tetap menjalani kehidupan dengan mengikuti ajaran Injil dan tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran lain. Seperti halnya Kristus yang rela mati di kayu salib, menerima penderitaan dan siksaan yang sama sekali tidak diperbuatnya, dan ia melakukan ini hanya untuk menebus dosa kita. Di tengah-tengah penderitaannya itu, ia tetap berpegang teguh pada Injil karena ia yakin bahwa ia akan mampu melewati setiap masalah yang ada dengan pertolongan daripada Tuhan. Di sini saya akan sedikit menceritakan bagaimana tentang pengalaman saya ketika saya duduk di bangku SMP, Bapak Ibu. Ketika saya duduk di bangku SMP, atau bisa dibilang kelas 1 SMP, ketika waktu masuk sekolah, kami ini sedang belajar matematika, Bapak Ibu. Saya dan teman-teman saya mulai belajar dan guru kami mulai menerangkan materi-materi yang disampaikannya. Tidak beberapa lama kemudian, lonceng berbunyi dan itu menandakan bahwa pergantian pelajaran. Sebelum guru kami keluar, guru kami ini memberi pekerjaan rumah atau bisa dibilang PR kepada kami. Nah, setelah diberikan PR, guru kami keluar dan guru lain masuk. Nah, kemudian kami melakukan pembelajaran berikutnya. Tak beberapa lama kemudian, akhirnya lonceng berbunyi dan itu menandakan bahwa waktunya untuk pulang. Ketika saya sampai di rumah, saya mulai buru-buru untuk mengganti pakaian saya dan saya makan. Setelah saya makan, saya kemudian membuka buku saya, kemudian mengerjakan PR yang diberikan guru saya sewaktu di sekolah. Awalnya saya kesulitan Bapak Ibu dalam mengerjakan PR yang ada, tetapi karena saya percaya bahwa saya bisa dan saya percaya akan kemampuan saya dan pertolongan Tuhan akan senantiasa bersama-sama dengan saya bisa menyelesaikannya. Singkat cerita, pada keesokan harinya saya bersiap-siap, bergegas-gegas untuk pergi ke sekolah. Setibanya di sekolah, teman-teman saya pada sibuk semua karena mereka ragu akan jawaban yang mereka kerjakan. Kemudian mereka melihat buku temannya satu sama lain. Nah, pada saat itu mereka percaya kepada jawaban teman kami yang saat itu mempunyai prestasi yang bagus di sekolah. Ternyata jawaban mereka dan teman saya ini sangat berbeda, sehingga hal ini menimbulkan keraguan kepada setiap mereka, dan mereka mulai menghapus jawaban mereka dan memindahkan jawaban teman saya ini kepada jawaban mereka.
Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, saya di sini tidak ikut karena mengganti jawaban saya karena saya yakin dan percaya bahwa hasil usaha saya tidak akan menyia-nyiakan hasil. Tak berapa lama kemudian guru kami masuk dan guru kami menyuruh salah satu siswanya untuk mengumpulkan PR kami. Dan setelah ia periksa satu persatu, ternyata saya mendapat nilai yang cukup baik. Ya meskipun tidak baik sebaik mungkin, tapi karena saat itu saya menjadi ketika guru saya selesai juga, guru kami mengumumkan juga bahwa mengumumkan kecurigaannya karena jawaban semua siswa kecuali saya semuanya sama. Nah, apa yang ingin saya seberangkan di sini Bapak Ibu, yaitu ketika kita memutuskan untuk mengikut Tuhan, jangan pernah ragu untuk tetap berjalan mengikuti kebenaran firman Tuhan, sekalipun kamu menghadapi masalah dan penderitaan. Hidup ini tidak akan lepas dari masalah dan penderitaan, apalagi ketika kamu memutuskan untuk mengikut Tuhan. Masalah dan penderitaan terus akan datang silih berganti. Masalah dan penderitaan yang akan membuat kita orang-orang percaya jatuh, kemudian kita memutuskan untuk meninggalkan Tuhan dan mengikuti ajakan-ajakan teman untuk berpindah agama dan juga melakukan segala kejahatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, janganlah kita pernah sekali-sekali meninggalkan Tuhan meskipun penderitaan dan masalah menimpa kita. Ketika Bapak Ibu dan Saudara-saudari menghadapi masalah, serahkan semuanya kepada Tuhan dan percayalah dan lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sekalipun Tuhan tidak secara langsung menolong Bapak Ibu Saudara, tetapi percayalah bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat kepada kita semua. Oleh karena itu, jangan pernah ragu untuk berjalan bersama Tuhan. Amin. Kemudian, apalagi yang harus kita lakukan supaya kita tetap berpegang teguh kepada Injil, yaitu supaya mereka menerima sukacita dari Tuhan. Kita bisa lihat sama-sama dalam 2 Tesalonika 2 ayat 17. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa masalah dan penderitaan tidak akan pernah lepas dalam kehidupan kita, tetapi ketika kita percaya dan tetap berpegang teguh pada Injil, kita akan mampu melewatinya dengan pertolongan dari Tuhan. Dan ketika Bapak Ibu menghadapi masalah, kadang bukan hanya Bapak Ibu, tapi saya juga kadang bertanya seperti apa yang bisa saya peroleh jika saya tetap berpegang teguh pada Injil. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tapi ketika kamu tetap bertahan dalam dan tetap berpegang teguh pada Injil dengan tidak mengharapkan sesuatu apapun, kamu akan memperoleh kemuliaan dan bahkan sukacita yang besar dari Tuhan. Amin. Di sini Paulus merupakan orang yang berdosa sama seperti kita semua. Ia banyak menganiaya orang-orang Kristen, akan tetapi karena kasih karunia Tuhan, hidupnya kembali dipulihkan Tuhan. Ia dipilih Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan kepada semua orang. Dalam pemberitaannya ini, banyak orang-orang yang telah menjadi percaya Bapak Ibu. Namun dengan kepercayaannya itu, mereka banyak mengalami masalah dan penderitaan. Dan juga tidak kunjung berhenti menimpa hidup mereka. Meskipun demikian, Paulus tetap menjalankan perintah Tuhan, melakukan semuanya dengan tetap berpegang teguh pada Injil. Mengapa Paulus tetap ingin memberitakan Injil meskipun selalu dihampiri masalah? Hal ini karena Paulus percaya ketika ia mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya dan ia tetap berjalan menurut perintah Tuhan, maka ia akan menerima keselamatan yang daripada Tuhan dan mendapat sukacita tepat pada kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Demikianlah halnya dengan apa yang dialami oleh orang-orang Tesalonika yang telah percaya. Allah telah memilih mereka melalui Injil yang diberitakan Paulus dan teman-temannya. Kita bisa lihat dalam ayat pertama, Allah melakukannya untuk menyelamatkan orang-orang Tesalonika supaya mereka bisa hidup kudus dan menerima kemuliaan daripada Tuhan. Akan tetapi hal ini tidak akan diperoleh apabila mereka meninggalkan jalan kebenaran. Oleh sebab itu, Paulus menasihatkan mereka agar mereka terus tetap berpegang teguh pada Injil meskipun di tengah-tengah penganiayaan. Karena di balik penganiayaan yang terjadi pada mereka, Tuhan telah menyediakan sukacita yang besar bagi mereka. Seperti pepatah yang mengatakan,
berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tuhan Yesus adalah Allah yang pengasih. Oleh sebab itu, Ia tidak akan pernah meninggalkan atau membiarkan orang-orang yang dikasihinya berlama-lama dalam penderitaan. Ia akan memperhitungkan setiap kesetiaan kita dalam mengikuti jalannya, dan Ia akan menyediakan yang terbaik bagi kita. Sama halnya dengan seperti seorang ibu, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika setiap ibu-ibu hamil pastinya akan merasa senang ketika anaknya lahir ke dunia, bukan? Namun sebelum dilahirkan, sang anak akan mengalami proses perkembangan terlebih dahulu di dalam rahim ibunya selama 9 bulan. Setelah proses itu, sang ibu haruslah merawat anaknya, menjaga makanannya, dan harus sering berolahraga. Begitu sulitnya untuk melakukan ini, bukan? Dan selama proses perkembangan anaknya itu, seorang ibu akan mengalami banyak kesakitan. Akan tetapi kesakitan yang dialaminya ini tidak akan bertahan lama, karena ketika anaknya lahir, ia akan menerima sukacita yang besar daripada Tuhan. Setelah kelahiran anaknya, ia akan merasa senang dan merasa gembira. Nah, demikianlah halnya dengan kita, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Dari kisah seorang ibu tadi, kita bisa sama-sama belajar bagaimana besarnya sukacita yang kita dapatkan ketika kita berjalan menurut kebenaran firman Tuhan, meskipun kita harus banyak mengalami penderitaan. Akan tetapi terkadang penderitaan dan masalah yang kita hadapi bisa menyadarkan kita akan kelemahan kita dan perlunya Tuhan dalam hidup kita. Seandainya saja penderitaan dan masalah tidak datang dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah mengetahui bahwa perlunya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita merasa mampu, kalau kita akan merasa mampu tanpa Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, jangan pernah meninggalkan jalan kebenaran dan jangan pernah ragu akan apa yang Tuhan telah perbuat dalam kehidupan kita, karena di balik semua penderitaan kita, Tuhan telah menyediakan penghiburan yang besar. Jadi yang menjadi kesimpulannya kita pada hari ini yaitu, hendaklah kita sebagai orang-orang percaya yang telah diselamatkan tetap berjalan menurut kebenaran firman Tuhan, sebesar apapun nantinya masalah dan penderitaan datang menimpa kita. Ketika kita tetap berpegang teguh pada Injil, saya yakin kita semua akan mampu melewati setiap masalah dan tantangan yang ada dalam hidup kita. Karena Tuhan akan senantiasa berjalan bersama-sama dengan kita, dan Ia tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang dikasihinya lebih lama dalam penderitaan. Ia akan menyediakan sukacita yang besar bagi setiap kita yang berjalan menurut Injilnya. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah sekali-sekali kita meninggalkan Tuhan sekalipun penderitaan dan masalah besar datang menimpa hidup kita. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang saya dapat sampaikan. Kiranya kita dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan sekian, shalom.